Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat kemurahan-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Saat ini kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mau menyembah-Mu dan kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami undang hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sungguh Kau mempesona Tuhan dalam hidup setiap kami, haleluya. Pesona Tuhan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Haleluya Tuhan, Kau sungguh mempesona bagi kami Bapa. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Kami bersyukur senantiasa di dalam-Mu Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kami lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu adalah kasih yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu telah nyata dan terbukti dalam hidup kami Tuhan. Yang membawa kami bebas dari belenggu dosa. Yang membawa kami bisa menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Hingga sampai pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau bersyukur buat kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Ketika Dia serahkan anak. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur,
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar, buat cinta-Mu yang begitu ajaib. Haleluya. Kami bersyukur, ajar kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan, kasih yang tak pernah berkesudahan, kasih yang tak pernah berakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur miliki Allah seperti-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, Allah yang selamatkan hidup kami, Allah yang bebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur selalu, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat tangan-Mu yang ajaib. Selamatkan hidup kami, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Mari bersyukur, bersyukur. Mari kepada hamba-Nya Kau persilakan bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus, Engkau Allah yang patut kami sembah dan puji. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat ibadah yang begitu luar biasa. Terima kasih kami memiliki Allah yang janjinya tidak pernah berubah. Asal Engkau berjanji Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Kau janjikan itu benar dan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat. Kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang bukan hanya bisa berfirman, tapi juga sangat sanggup untuk menjadikan apa yang difirmankannya. Terima kasih Yesus, karena itu dapatkan sore hari ini kami boleh benar-benar menyiapkan hati, roh, jiwa, dan pikiran kami. Seluruhnya boleh tunduk di bawah salib-Mu, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan, mari ya Allah Roh Kudus, bekerjalah lebih dari setiap perkataan yang bisa disampaikan. Bekerjalah lebih lagi untuk menggenapi firman di dalam hidup setiap kami, sehingga di dalam diri kami anak-anak-Mu, hanya satu ucapan yang bisa keluar dari mulut kami, yaitu bersyukur senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Saya sangat bersuka cita hari ini. Hari ini itu sebenarnya hari yang padat saudara, tapi saya sangat bersuka cita. Karena apa? Karena saya masih diberi kesempatan untuk kita bisa sharing sama-sama. Saudara, sebelum di tempat ini, tadi saya ada seminar di SLB. Itu membahas tentang perkembangan otak manusia. Saudara, kalau saudara melihat streaming hari ini, kalau saya bisa berdiri dengan tegak, saya bisa berkata dengan lancar, saya bisa melakukan gerakan ini dan itu, percayalah saudara bahwa otak saya berarti bisa bekerja secara otomatis. Apa yang membuat anak-anak itu mengalami hambatan? Karena di dalam otaknya itu ada syaraf-syaraf saat mereka menerima sinyal itu terganggu. Sehingga saat sebenarnya diberikan sebuah sinyal yang harusnya mungkin itu bilang hai atau apa, jadinya malah berbeda. Malah mungkin saat mereka disentuh sininya mereka bisa merasa kesakitan, mereka bisa marah atau merasakan sesuatu sensasi yang lain. Itu karena ada terganggunya syaraf di otak sehingga sinyal yang diberikan itu beda dengan output yang dikeluarkan. Seperti ini saudara. Kalau kita dibilang kita adalah orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama renungkan. Berarti saudara, ada permasalahan di dalam hidup Kristen kita. Sama saudara, seperti tadi seminar yang saya dapatkan, kalau stimulasi yang diberikan tidak sama dengan output yang dikeluarkan, berarti ada hambatan. Kalau saudara dan saya orang Kristen, tapi kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, coba saudara sendiri yang menilai, apakah kehidupan Kristen kita benar suatu kehidupan Kristen yang mulus, atau kehidupan Kristen kita seperti anak berkebutuhan khusus itu. Berarti ada hambatan yang sangat. Tapi bedanya kalau anak berkebutuhan khusus itu kelihatan. Tapi kalau kehidupan Kristen kita seringkali tidak kelihatan. Saudara, saat saya mempersiapkan berita ini ya, sungguh saya benar-benar itu ditegur. Gini saudara, jangan sampai ya
hari demi hari itu lewat begitu saja, tapi kita ini loh enggak melakukan apa-apa. Kita ya wis ya enggak apa-apa wis, pokoknya jalan hari demi hari. Saudara, ini sudah ada di bulan akhir di tahun 2023. Mari sama-sama kita lihat penghidupan Kristen kita. Kalau benar aku orang Kristen, aku orang yang mengasihi Tuhan, apakah benar sesuai dengan perkataan ini? Apakah hidupku benar kehidupan yang memiliki jam doa pribadi di hadapan Tuhan? Kehidupan yang memiliki kerinduan untuk datang kepada setiap firman Tuhan. Ayo sama-sama saudara ya, kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15, ini perikopnya tentang Saul ditolak sebagai raja. Saudara, saya ceritakan sedikit ya. Saul ini di ayat 1 di pasal 15 diangkat sebagai raja oleh Tuhan. Dia diurapi oleh Samuel, diangkat sebagai raja. Dan di ayat 3, 1 Samuel 15 ayat 3, saya bacakan ya. Jadi ini perkataan Tuhan melalui Nabi Samuel kepada Saul. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara, di ayat 3 ini perkataan firman Tuhan untuk Saul. Lalu sekarang kita baca lagi, saudara. Di Samuel 15 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya saudara, 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saudara, saat kita mendengarkan perkataan Tuhan, belajar menjadi orang yang mendengarkan seutuhnya. Di ayat 3, firman Tuhan untuk Saul itu dikatakan untuk menumpas semuanya tanpa menyisakan apa-apa, baik itu manusia dan binatang. Tapi apa yang dilakukan Saul terhadap firman Tuhan saat Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Saul di ayat 9, dikatakan apa? Saul menyelamatkan Agag. Agag ini raja orang Amalek. Rakyat-rakyatnya yang lain dibunuh, tapi Saul ini menyelamatkan Agag. Lalu Saul dan rakyatnya ini membunuh hewan-hewan yang buruk saja, tapi yang berharga mereka tidak tumpas. Padahal firman Tuhan jelas menyuruh semuanya tanpa terkecuali. Tapi yang dilakukan Saul, dia menuruti firman Tuhan, cuman ada cumannya saudara. Menyelamatkan Raja Agag, tidak menumpas hewan-hewan yang dianggapnya berharga. Kita baca lagi ya saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. Ayat selanjutnya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, ayat yang ke-11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Saudara, Tuhan itu yang memilih Samuel supaya Samuel ini mengurapi Saul sebagai raja. Tetapi saudara, saat Saul menjadi raja, Saul ini tidak mendengarkan suara Tuhan. Saul melakukan yang tidak Tuhan minta. Tuhan bilang menumpas semuanya.
Tapi Saul berkompromi dengan suara Tuhan sehingga dia menimbang dengan pikirannya apa yang baik di matanya untuk menyisakan anak lembu yang berharga. Kita baca lagi ya. Di 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel 15 ayat 20, maaf di pasal yang sama di ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, ini ceritanya saudara, setelah Saul melakukan seperti itu, menyisakan lembu-lembu yang berharga, yang baik menurutnya, tidak membunuh raja kota Agag. Lalu Samuel itu diminta Tuhan untuk menegur Saul. Dikatakan seperti ini, lalu kata Saul kepada Samuel, saat Samuel menegur Saul, Saul ini masih isan jawab saudara. Dijawab seperti ini, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21. Tetapi rakyat itu mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini saudara, sikap Saul saat dia ditegur oleh Samuel, nabi Tuhan, dia itu tidak bertobat, malah tetap merasa benar. Oh, maka kata ujung sendiri ini tak benar. Cek. Nah. Maaf ya saudara, ada gangguan teknis sedikit. Kembali lagi ya. Di 1 Samuel pasal yang ke-21. Saat Saul ditegur oleh Samuel, Saul itu masih bisa bilang di ayat yang ke-20 bahwa aku telah melakukan perintah Tuhan. Menurut Saul, dia tetap melakukan perintah Tuhan, tapi pada Tuhan kita tidak ada kompromi. Saat dia menyuruh sesuatu, jangan berkompromi dengan menggunakan pikiranmu sendiri. Kamu berpikir, Saul ini dan rakyatnya berpikir, oh aku loh nyelametno kambing domba, lembu-lembu itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan kok. Sampai ya saudara, di ayat yang ke-22, di pasal 15 ayat yang ke-22, Samuel itu berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini loh saudara, saat perkataan Tuhan datang kepada Saul, Saul berpikir dengan pikirannya sendiri. Nanti letak tumpas lembu-lembune eman-eman, bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata dengan jelas, jangan sisakan apapun, baik manusia dan hewan. Tapi Saul menggunakan, memaksakan kehendaknya yang dipandang baik untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga Samuel berkata seperti ini, bahwa Tuhan itu lebih suka engkau mendengarkan, lebih suka engkau memperhatikan daripada semua korban sembelihan dan lemak domba-domba jantan. Saudara, jangan pernah mencampur adukkan perkataan Tuhan dengan pikiran dan kehendak sendiri. Itu namanya bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, tapi saudara yang menjadi Tuhan atas Tuhan.
Ini loh saudara, sehingga dikatakan di ayat-ayat selanjutnya bahwa Tuhan menolak Saul sebagai raja. Betapa pentingnya kita harus memandang penting terhadap perkataan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen itu yang sembarangan, yang seenaknya saja. Oh pokoknya aku hidup sudah percaya Tuhan, perkataan Tuhan gampang. No, Tuhan tidak suka berkompromi. Saat engkau belajar menjadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan yang setia kepada tuannya. Jangan menggunakan dan memaksakan kehendakmu yang engkau pandang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara seperti ini, saya punya sebuah tabung saudara. Ini ya, saya mau ilustrasikan sedikit. Saya juga punya kotak. Anggap saja ini seperti Tuhan. Lalu ini adalah kita. Kalau yang Tuhan inginkan adalah seperti tabung ini, dan ini adalah kita, mau kita paksakan seperti apapun, dengan segi manapun, ini nggak akan bisa masuk saudara. Nggak akan bisa sesuai. Sama seperti Saul, jangan mencoba menggunakan pikiranmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah mencoba dengan kekuatanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi kita belajar. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya harus sesuai dengan firman Tuhan. Satu lagi saudara. Saya punya kertas ini. Kalau kertas ini saya paksa masukkan ke dalam tabung ini, tetap tidak bisa. Tapi kalau kita mau belajar seperti kertas ini, kalau kita mau belajar dibentuk oleh Tuhan, dibentuk itu memang tidak enak tuh saudara, pasti nggak enak. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang pasti akan dikikis, dikurangi, dihilangkan. Baru kertas yang seharusnya tidak bisa masuk ke dalam pipa ini akan dengan mudah saya masukkan. Dan cocok saudara, walaupun pertama nggak cocok. Beda dengan ini saudara, karena ini keras saya berusaha masukkan, nggak bisa saudara. Jadi kalau saudara dan saya tetap memiliki hati yang keras untuk mendengarkan perintah Tuhan, ingin apapun saudara mencocokkannya dengan hati Tuhan pasti nggak akan bisa. Saudara, orang yang bilang dibentuk itu enggak masalah kok, dibentuk itu enak kok, bohong saudara. Seperti kertas ini ya saudara ya, kalau dia tetap dalam bentuknya nggak akan bisa dimasukkan. Tapi saat dia mulai digulung, sakit saudara, pasti sakit. Tapi karena kertas ini benda mati dia enggak kesakitan. Coba kalau kita, saat keinginan kita, seumpamanya ada waktu pelayanan, harusnya kita bisa bersantai-santai di rumah atau apa. Tapi karena ada pelayanan kita belajar setia, enggak enak kan? Ada hal yang harus dikikis. Bahkan saudara, kalau saat kertas ini mungkin tidak bisa digulung, maka juga bisa untuk disobek saudara. Disobek sedikit demi sedikit agar bisa dimasukkan. Ini loh saudara, saat dibentuk oleh Tuhan pasti tidak enak. Tapi hidup kekristenan kita, kalau kita mau seturut dengan kehendak Tuhan, mau tidak mau, rela tidak rela, engkau harus mau dibentuk. Karena kalau engkau tidak dibentuk, engkau akan seperti ini. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa pernah cocok dengan hati Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama ya renungkan ilustrasi yang saya berikan. Kalau kita mau menjadi seseorang yang berkenan di hati Tuhan, dikatakan di 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7, saya bacakan ya, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini perkataan Nabi Samuel
saat dia memilih Daud. Daud saat diurapi menjadi raja, dia itu hanya pengembala domba. Bahkan dikatakan kalau saudara baca semua di 1 Samuel pasal 16, kulitnya itu loh masih kemerah-merahan. Bahkan saat Samuel datang disuruh mengurapi, saat ditunjukkan semua anak Isai, Samuel menyangka bahwa Eliablah yang dipilih oleh Tuhan karena posturnya bagus dan sebagainya. Tapi di Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari saudara, saya undang semua pemain musik. Saudara, seperti ini. Sebelum kita menyanyi, saya mau sharing dulu. Saat saya berdoa di hadapan Tuhan, kadang saudara ya, Tuhan ini suruh saya untuk memberkati seseorang. Padahal posisi itu saya juga sedang membutuhkan uang untuk susu anak saya, untuk kebutuhan rumah dan lain-lain. Tapi saat itu Tuhan menyuruh saya untuk memberikan uang yang harusnya saya belanjakan kepada orang lain. Itu sering terjadi saudara. Kalau menurut pandangan manusia, harusnya saudara ya, loh yang terbaik ya saya tetap belikan susu, saya tetap belikan itu untuk keperluan rumah saya. Saudara, karena itu saat tadi saya awal berdoa, saya berkata, Tuhan itu Allah yang setia. Saat Dia berfirman, Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang bisa berfirman, bahkan Dia punya kuasa untuk menggenapi firman-Nya. Saat Tuhan menginginkan saya untuk memberkati orang ini saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat yang lebih besar untuk saya. Saya bisa mengatakan karena saya mengalaminya. Ini loh saudara, kalau saudara belajar dengan dengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, seperti di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita belajar setia mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berjanji perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Dan benar saudara, saat saya memberkati orang itu loh berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, coba kalau saya nggak melakukan apa yang Tuhan suruh, saudara, akan beda cerita. Karena itu ya, saat si A memohon, Tuhan gerakkan si B. Itu terjadi terjadi keselarasan. Tuhan kita, Tuhan yang melihat, Tuhan yang peduli. Karena itu jangan ragukan Tuhan. Saat engkau mendengarkan suaranya, taat saja, maka berkat itu sudah menanti di depanmu. Kita menyanyikan pujiannya. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Yes my Lord, sesuai dengan perkataan firman-Mu, orang yang merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, Engkau akan membuat hidupnya berhasil dan beruntung. Tuhan, kami mau memegang janji Tuhan, bukan orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tapi orang yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sungguh Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, biarkanlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang mengiring Tuhan. Biarkanlah dalam penghidupan kami boleh belajar menyerahkan pikiran kami, kehendak kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, saat kami dibentuk, saat kehidupan kami dibentuk, beri kami hati yang rela, beri kami hati yang mau nurut dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga bukan apa yang kami pikirkan Tuhan, bukan memaksakan kehendak kami sendiri kepada Tuhan, tapi belajar boleh seperti seorang Maria yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sungguh Yesus, ini kami, sungguh ya Allah Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi di dalam kehidupan kami. Jangan pernah Engkau lewatkan setiap kami Tuhan, karena kami perlu Engkau dalam pengiringan kami kepadamu. Beri kami kekuatan yang khusus, beri kami cinta yang mula-mula, sehingga kami boleh jatuh cinta lagi dan lagi kepadamu hari demi hari. Terima kasih Bapa buat sore dan jam yang indah ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa surga kami tahu Tuhan, Engkau mengerti pikiran perasaan hati kami. Bahkan Engkau mengerti kebutuhan keperluan kami yang mendesak Tuhan. Bahkan Engkau mengetahui sakit penyakit yang kami derita dan kami alami Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Perkara yang luar biasa. Di luar pemikiran dan kemampuan kami, Engkau sanggup menyatakannya ya Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau. Nyatakan kuasa-Mu kepada setiap umat-Mu yang saat sore hari ini Tuhan datang kepadamu. Bersama dengan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Pemulihan, kekuatan, kesehatan dalam hidup mereka yang sakit Tuhan. Bahkan mereka yang bergumul untuk rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan mereka. Untuk keluarga mereka Tuhan. Biarlah kami lepaskan Tuhan. Pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Kuat kuasa-Mu bekerja, menjamah. Dan Engkau sedang menjawab kebutuhan keperluan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mempedulikan kehidupan kami Tuhan sore hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Berkat ilahi daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Dari kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.